I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way. Selamat pagi, nama saya India Mutiara Sari Senambela dengan MPM 19070014, Program Studi Bahasa Indonesia Semester 3. Di sini saya akan menjelaskan retorika dalam bentuk pentakonsep, di mana ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah perkembangan retorika. Yang kedua, retorika zaman Romawi. Yang ketiga, retorika pada abad pertengahan. Yang keempat, retorika modern. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT dari Ibu Minasyanti, MPD, yaitu dosen pengampu dari mata kuliah retorika. Demikianlah perkenalan saya, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang pertama, yaitu mengenai materi sejarah perkembangan retorika. Di mana seperti yang terlihat, saya menggambarkan peta konsep sejarah retorika berbentuk pohon, di mana daun-daun tersebut merupakan isi dari sejarah perkembangan retorika itu. Sejarah retorika ini pertama kali dikemukakan oleh orang Syaritus di Pulau Sindia. Retorika ini dianggap atau ditemukan sebagai seni. Seni yang dipelajari dimulai dari abad yang kelima. Antara itu merupakan untuk mencapai kebenaran atau kemenangan atau meraih kesuksesan, dan juga alat persuasi atau mempengaruhi orang lain. Ada beberapa tokoh yang saya mengambil, yaitu Georgius dari kaum Semplias adalah seorang guru retorika yang pertama dan membuat sekolah retorika. Yang kedua, Prantagorus menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan, melainkan demi kehidupan bangsa. Yang ketiga, Plato. Menurut retorika, pentingnya sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintah dan mempengaruhi rakyat. Yang keempat, Antonius. Tujuannya retorika adalah membuktikan maksud pembicara atau mendapatkan pembuktian. Yang kelima, Tauntus menyatakan bahwa retorika akan hilang seiring dengan berkurangnya demokrasi. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi sejarah perkembangan retorika. Selanjutnya, saya akan membahas retorika Romawi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai materi retorika yang terdapat pada peta konsep yang kedua, yaitu peta konsep mengenai retorika Romawi. Retorika zaman Romawi ini dimulai pada saat runtuhnya kerajaan Yunani dan muncullah kerajaan Romawi yang menjadikan kerajaan di Eropa. Nah, orang-orang Romawi mengambil segi-segi praktis dari retorika Yunani, yaitu dengan mengirimkan orang-orang pilihan Yunani guna dimanfaatkan untuk mengambil jasa-jasanya. Salah satu orang pilihan Yunani antara lain Livius Andronicus adalah seorang Yunani yang dijadikan budak belia bagi Romawi. Ia memiliki kemampuan dalam bertutur kata sehingga dijuluki ahli retorika. Mengetahui hal ini, Romawi pun menjadikan Andronicus ini sebagai pengajar bagi Romawi, berharap untuk mencarikan orator-orator dari bangsa Romawi. Semenjak itu ada beberapa orator-orator dari Romawi antara lain Antonius, Crassus, Rufus, dan Hortensius. Hortensius adalah orang yang sangat bagus dalam berpidato sehingga beberapa ahli mempelajari cara berbicaranya. Demikianlah penjelasan saya mengenai pada zaman Romawi. Selanjutnya, saya akan membahas retorika abad pertengahan. Terima kasih. Peta konsep selanjutnya yang akan saya bahas yaitu peta konsep mengenai retorika abad pertengahan. Sejak zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kewarganegaraan. Pada orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Runtuhnya kekuasaan dan perkembangan ajaran Kristen menyebabkan retorika terbelakang. Dan filsafat dan retorika pada era ini hanya ditunjukkan sebagai alat untuk mengabdi pada teologi Kristen.
Dan ajaran Kristen menganggap dengan memiliki atau memeluk Kristen, maka orang akan mendapatkan kebenaran dengan sendirinya. Namun, abad pertengahan sering disebut abad kegelapan, juga buat retorika ketika agama Kristen berkuasa. Retorika dianggap sebagai kesenian kejahilan. Beberapa nama yang terkenal di antara lain. Selain dari penjelasan dari saya, ada juga ciri khas dari abad pertengahan. Yang pertama, retorika dimasukkan ke dalam jenis seni libra. Yang kedua, retorika dipisahkan kemudian digabungkan dengan dialektif. Yang ketiga, retorika dikaitkan dengan bidang menulis. Yang keempat, retorika dijadikan sebagai alat untuk berkhotbah. Demikian penjelasan retorika abad pertengahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan retorika modern. Terima kasih. Berikut ini adalah peta konsep mengenai retorika modern. Menurut salah satu ahli di dalam retorika modern, ia bukan saja memperkenalkan metode eksperimental, tetapi juga mempentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika. Ada aliran retorika modern. Yang pertama, aliran epistemologi membahas teori pengetahuan, asal-usul sifat metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Yang kedua, gerakan Blitteris sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis, dan kadang-kadang dengan segi informatifnya.